Ngaji begini berat atau asik? Berat apa asik? Berat tapi asik. Tuh, berarti nggak bodoh kan? Nggak bodoh kan? Mau nggak dibodoh-bodohin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Seharusnya baca ini bahagia. Pernah punya orang, teman kita, orang keren, di hadapan orang banyak dia ngomong, ini temanku. Kita orang yang kere apa? Kere gitu. Orang yang nggak jelas deh. Kita ini orang nggak jelas, tapi kita dulu teman dekatnya. Dia lihat langsung dia, ini teman kecilku, tempat curhatku, tempat kami dulu main-main. Di hadapan orang dia ngomong begitu. Senang nggak? Senang. Teman saya, direktur satu perusahaan, tiba-tiba udah pensiun, diundang oleh menteri untuk sholat Id. Cuma untuk sholat Id dapat slot, senengnya bukan main. Ada juga teman saya Ustadz diundang untuk pernikahan anaknya. Anaknya siapa? Anak presiden. Senengnya bukan main. Anak presiden ngundang dia. Berarti aku dikenal presiden toh, gitu. Manusiawi, seneng, benar nggak? Seneng. Udah hadir. Ternyata kita punya perasaan sensitif. Ini manusiawi, tapi ini jangan dipelihara. Jangan dipelihara ya. Apa itu? Perasaan sensitif yang berlebihan. Kok aku nggak dilihati? Kok aku nggak disapa? Kok aku nggak di? Gitu. Ini hati-hati. Ini pengurus masjid nih. Mohon maaf tadi saya nggak nyebutin yang terhormat ya. Ya pengurus masjid kalau kita ceramah, mohon maaf di banyak wilayah. Saya harus nyebutin satu-satu, Pak RT, Pak RW, ceramahnya pugel ya. Akhirnya kita pendek aja. Semua yang sudah disebutkan oleh MC yang saya hormati. Ada juga yang marah. Karena kita milik Allah. Kalau Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau milikku. Harusnya seneng atau enggak seneng? Seneng dong seharusnya. Tapi kenapa takut dibacakan ini? Karena enggak tahu ilmunya. Maka berbahagialah kalau ada orang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Ini baru separuh nih kita kasih, belum ilaihi raji'un. Ya. Innalillah, kami milik Allah. Apa kata Allah? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Yang di langit, yang di bumi semuanya milik Allah. Kita lagi di langit apa di bumi? Apalagi di neraka? Apalagi di surga? Di Rasulullah SAW menyebut majelis-majelis ilmu dan zikir dengan taman-taman surga. Sadar atau tidak, dari tadi kita sudah masuk taman surgawi. Yang merasakannya ruh. Tapi dia tidak dapat dikalamkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira ala babil bashar. Tidak bisa diungkapkan. Dia hanya senang aja. Tahu-tahu sudah mau 1 jam, ya. Benar. 30 menit lagi. Saudara-saudariku, sahabatku yang makan Allah, maka berbanggalah, berbahagialah, semangat kalau baca inna lillah. Kalau ada orang pengumuman kematian, itu ruhnya sedang berbahagia karena dia berpulang kepada Allah, pulang kampung. Kalau dianya sudah kenal yang punya kampung. Kita mau masuk kampung, tapi nggak kenal yang punya kampung, nggak ada kenal satupun orang yang di dalam kampung. Jadi waktu kami ke salah satu negara, alhamdulillah saya masuk, teman saya masuk, ada satu ditahan. Gimana cara jemput dia ditahan? Harus ada jaminan dari orang yang sudah netap di sana. Akhirnya itu namanya wasilah.
Meskipun kita milik Allah, kita langsung dapat munajat kepada Allah, tapi tidak mudah untuk dapat jaminan Allah itu kalau enggak melewati kekasih Allah. Karena iblis juga ngaku-ngaku dia kekasih Allah, tapi enggak lewat jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah, tubuh ini terdiri dari apa aja? Darah, tulang, apalagi? Daging. Emang punya daging? Bisa dikiloin gitu. Apalagi? Kulit, jerawan. Suka makan jerawan nih bun ya. Apalagi? Tuh, itu bukan punya kita. Coba gigi. Gigi kalau udah masaknya dia copot sendiri nggak? Copot sendiri, nggak bisa diapa-apain. Gigi yang sudah tumbuh yang kedua ini, kalau dia copot bisa tumbuh lagi nggak? Tapi pengennya gimana? Pengennya Allah tumbuhlah. Tanda kalau gigi ini bukan milik kita. Jadi jaga-jaga punya gigi. Gimana cara jaganya? Nggak hanya jaga makanan, tapi juga jaga untuk memakannya dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini milik Allah, dia hanya nyaman jika menyebut nama Allah. Jadi tubuh kita ini, Bapak Ibu, kalau nyebut nama Allah, Subhanallah, itu tubuh itu bahagia. Coba baca Subhanallah. Coba baca. Coba jangan lihat saya merem. Ya, 1, 2, 3 merem. Subhanallah. Jadi kalau baca Subhanallah itu jangan subhanallah, nggak ada efeknya. Subhanallah itu ada lafaz sin, subha. Ketika orang membuang ha, maka CO2 dia buangnya banyak. Lalu ditutup lagi Subhanallah sampai habis. Semakin banyak di dalam ini kita nggak ngeluarin CO2, siap-siap penyakitnya banyak. Itu sebabnya orang berolahraga, nafas dia bolak-balik nggak masuk. Benar ya? Benar. Karena tubuh ini, tadi sudah kita sebutkan, maka ulama meringkas jadi 4 unsur. Ada yang disebut unsur tanah. Tubuh ini dari tanah. Berarti pulang kampung tubuh kemana? Ke tanah. Di dalam tubuh ada air, maka airnya akan kembali kepada air. Ada udara, dia akan kembali kepada udara. Ada api, dia akan kembali kepada panasnya api. Bumi, itu di bawahnya bumi, itu ada mahma yang kita lihat kadang-kadang Allah muntahkan melalui Gunung Merapi, benar? Jadi di bumi semuanya ada tanah, ada air, ada api, paling tingginya udara. Itu disebut bumi. Dan semua yang di bumi itu Allah ciptakan jadi kita. Jadi kita ini bumi kecil, sedangkan alam ini bumi besar. Tapi dibalik oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alam ini manusia besar, kita ini alam kecil. Dibalik, bisa diulang? Alam semesta, langit, bumi, aras, semuanya disebut manusia besar. Sedangkan kita disebut alam. Jadi di tubuh ini, di dalam diri ini ada semua alam. Ngaji begini berat atau asik? Berat apa asik? Berat tapi asik. Tuh, berarti nggak bodoh kan? Nggak bodoh kan? Mau nggak dibodoh-bodohin? Mau nggak selalu dikasih bahan yang ringan? Dikasih materi yang ringan terus, mau nggak? Mau nggak selalu setiap pengajian cuma materi yang bikin ketawa? Jangan. Sesekali materi yang bikin nangis. Sesekali yang nggak bikin nangis, nggak bikin ketawa, tapi membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.